Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan penyakit ambeien saya setelah 9 bulan saya operasi. Jadi saya ini sudah operasi pada tanggal 8 Juni 2021 sampai sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa perubahan yang terjadi pada diri saya setelah operasi itu. Yang pertama, setelah operasi beberapa minggu kemudian, ketika saya kontrol ke dokter, itu perubahannya saya mengalami penurunan berat badan. Itu yang pertama. Ini selain yang efek-efek sakit ya, ini yang berat badan saya sebelum operasi itu sekitar 55 kg. Memang saya tidak pernah lebih dari itu. Sejak lulus SMA sampai lulus kuliah itu berat badan saya tidak sampai 50. 45, 46, 44, 47. Nah, sekarang sebelum operasi dulu sempat 55. Nah, ketika 55 itu kata ibu saya kok katanya bengep-bengep gitu ya, wajah saya kok mungkin biasanya kurus terus gemuk itu juga dilihat tidak enak itu. Nah 55 kemudian pada Juni tanggal 8 2021 saya mengalami sakit ambeien yang sudah keluar benjolan gede yang tidak bisa masuk itu. Langsung saya ke UGD, saya pasrah kepada keputusan dokter. Siang ya jam 1 jam 2 gitu saya ke UGD. Setelah dilihat oleh perawatnya, kemudian dilaporkan kepada dokternya, saya harus operasi. Maka saya pun dengan bismillah operasi. Sebelum operasi itu saya sudah sakit ambeien sejak SMA ya, sudah berpuluh-puluh tahun ya. Kalau BAB keluar, jadi saya harus masukkan lagi daging yang keluar itu. Berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang dipakai jalan gitu, agak capek itu keluar sendiri. Saya harus cari tempat sepi untuk memasukkan, itu berkali-kali saya lakukan. Tapi memang tidak sakit, jadi ya tidak ada yang tahu, hanya saya saja yang tahu. Pernah dulu suatu ketika bepergian backpacker gitu, sampai keluar darahnya, sampai keluar di celana, kayak orang haid itu. Dan itu kemudian saya langsung cari tempat, cari tisu, nggak tahu pokoknya harus nggak kelihatan. Itu seperti itu pernah terjadi. Oke, selain berat badan turun, sekarang sudah mau naik lagi kayaknya ini. Sudah 9 bulan ini sudah ya naik sekilo paling ya sekarang. Itu kemudian yang kedua, perubahannya adalah lubang anus itu memang mengecil saya. Kalau keluar BAB sampai sekarang paling 1 jempol, kalau toh lebih sedikit itu pun kemudian kalau agak sudah gede itu panas. Dan panas di anus ini kadang-kadang juga agak lama, sehari gitu panas tapi nggak nyeri, nggak cekot-cekot itu nggak, jadi rasanya panas gitu. Itu sampai sekarang. Tapi itu bisa hilang kalau rasa panas itu tidak terlalu saya pikirkan atau saya abaikan untuk kegiatan yang lain. Kemudian berikutnya efek yang saya rasakan adalah sering sembelit kalau makannya tidak terkontrol. Itu sampai sekarang saya mengkonsumsi jus tomat. Jadi kalau makan biasa, tapi makannya saya sudah biasa nasi goreng, nasi padang. Kalau pas ada gratisan ya, ya enggak lah sekali-kali belilah ya. Nasi pecel, nasi rawon, misalnya kondangan dikasih ya saya makan semua. Dan alhamdulillah ya pernah sembelit tapi akhirnya selesai. Nah itu bagi para pemirsa yang sedang mengalami penyakit yang sama setelah operasi itu biasanya paling bingung. Setelah operasi itu paling bingung. Ini harus bagaimana, takut kalau BAB, takut robek, takut macam-macam. Nah itu biasanya stres itu seminggu, 2 minggu, 3 sampai 1 bulan itu belum normal loh ya. Jadi jangan jangan kaget kalau misalnya dalam waktu masih 20 hari, 2 minggu itu ada keluar darah, keluar apa, itu semua
Nyaris seperti itu. Saya pun juga seperti itu. Nah, kemudian kendala ataupun gejala ataupun perubahan setelah operasi. Satu, sering sembelit. Yang kedua yang pernah saya alami keluar darah. Kemudian keluar nanah, cairan itu yang baunya nggak enak. Kemudian ada benjolan di anus, bibir anus. Itu baru kempes setelah sebulan lebih. Kemudian apa lagi ya? Itu saya. Kalau makan saya alhamdulillah saya tidak sama sekali tidak terganggu, apapun pengen saya makan, tapi di awal-awal memang takut sembelit. Sembelit itu yang menurut saya sampai sekarang masih apa kadang-kadang datang gitu. Jadi kalian yang baru operasi seminggu 2 minggu itu kalau ada gejala-gejala begini ya boleh panik tapi jangan terlalu panik ya, itu wajar karena seminggu 2 minggu itu kan masih mengkonsumsi obat, kayaknya perut ini menyesuaikan. Perut yang pertama tidak pernah diobati kemudian digentur obat infus, kemudian peredam nyeri, antibiotik apalah itu. Nah akhirnya kan ya barangkali BAB-nya lama, kok nggak kerasa BAB, kok saya kok nggak BAB sudah beberapa hari. Nah itu biasanya seperti itu. Kalian semua tidak perlu takut karena banyak juga yang sharing dengan saya itu pertama-tama panik, tapi setelah 2 bulan hilang, dia nggak muncul loh, berarti dia sudah sembuh. Saya banyak teman-teman yang seperti itu, mas ini saya baru ini, tapi nanti saya titeni orang dia, saya hafalkan nanti kalau sudah 2 bulan itu biasanya dia sudah nggak panik lagi, kita lost kontak, kita tidak pernah berhubungan lagi. Saya simpulkan dia sembuh. Sekali-kali ada saya tanya gimana pak sakitnya, gimana bu sakitnya, alhamdulillah sudah lancar, tapi anusnya BAB-nya kecil, itu wajar. Jadi intinya kita sesama penderita AMBA itu harus sebaiknya kita saling memberikan informasi yang memberikan harapan, jangan informasi yang menakut-nakuti ya. Dan memang orang sakit ambeien itu susah untuk diceritakan kepada orang yang tidak sakit ambeien. Makanya kalau sharing ya lebih baik kepada yang sama-sama mengalami sakit ambeien, bahwa sama-sama sudah operasi atau itu akan nyambung. Dan kalau kita cerita kepada orang yang tidak pernah sakit tuh malah paling ya kata teman-teman paling ya hanya dibilangnya yang sabar saja, mungkin ini cobaan dan macam-macam, paling ya cuma gitu. Tapi kalau kita sharingnya kepada teman-teman yang sudah mengalami itu lebih nyambung ya, frekuensinya sama, kita juga bisa lebih semangat, bisa lebih berguru dan macam-macam. Seperti itu para pemirsa, kondisi saya setelah 9 bulan operasi dan saya bisa naik motor, nyetir mobil juga bisa. Bahkan di bulan ke Juli, Agustus, September, Oktober, pada 5 bulan saya coba nyetir mobil itu dari Malang ke Jogja. Saya berangkat jam 10 malam dari Batu, lewat Pujon, Ngantang, Kasembon, Madiun, Jogja. Dari Jogja pagi, alhamdulillah lancar ya, tidak ada masalah, tidak sakit. Dari Jogja pagi rekreasi keliling, malamnya di mana mau lihat itu musiknya siapa itu yang Nabila itu, tapi nggak sampai dia manggung, saya pulang malam nginepnya di Madiun. Nyaris saya tidak istirahat, memang cuma sehari di Madiun, baru istirahat tengah malam jam 3 sampai Madiun, baru saya istirahat seharian di Madiun. Setelah di Madiun, paginya ke Ponorogo, nginep lagi malam tahun baru di Ponorogo, lalu ke Blitar. Jadi keliling sampai Malang lagi dan alhamdulillah waktu itu tidak ada kendala. Dari Malang Surabaya sudah sering. Jadi seperti itu pemirsa, tetap semangat, nggak usah berkecil hati, nggak usah berpikiran yang negatif terlalu banyak. Kita banyak temannya dan saling menyemangati. Semoga yang sakit segera sembuh, yang tidak sakit semoga tidak kena penyakit ini, dan yang belum operasi juga bisa sembuh. Kalau yang takut operasi juga bisa segera berani. Intinya begitulah ya. Semoga kita tetap beri kekuatan dan terus ikhtiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.